Kandungan cipukan ternyata sangat banyak akan manfaat dari akar, batang, daun, dan buah. Akar tumbuhan cipukan pada umumnya digunakan sebagai obat cacing dan penurun demam. Daunnya digunakan untuk penyembuhan patah tulang, busung air, bisul, borok, kurap, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah itu ya. Bisa juga untuk meringankan penyakit gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang klasifikasi dan morfologi tanaman cipukan yang masih belum banyak diketahui. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga teman-teman disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah dan utang-utangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kandungan cipukan ternyata sangat banyak akan manfaat dari akar, batang, daun, dan buah. Cipukan ini masuk ada kategori superfood, teman-teman. Tanaman cipukan sudah lama dikenal sebagai tanaman obat tradisional. Beberapa peneliti menunjukkan bagian-bagian dari tanaman cipukan berpotensi menambah daya tahan tubuh dan anti berbagai penyakit. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui berbagai macam manfaat untuk cipukan, boleh simak video saya sebelumnya ya teman-teman, atau teman-teman bisa melihat di karting di atas ini ya. Oke teman-teman, berikut ini adalah mengenali klasifikasi dan morfologi tanaman cipukan yang masih belum banyak diketahui. Untuk yang pertama adalah nama ilmiah tanaman cipukan. Bahasa Latin Physalis angulata, kalau bahasa Inggris morel atau berry, sedangkan bahasa Indonesia itu disebut dengan cipukan. Bagaimana kalau bahasa Jawa menyebutnya ceplukan, bahasa Sunda cecendet ya, kalau Madura beda lagi ya, menyebutnya yor-yoran, sedangkan di Seram sana lapinonat, kalau di Bali itu angket, kepok-kepokan, keceplokan, sedangkan di Sasak itu namanya dedes. Bagaimana kalau di Minahasa itu menyebutnya leletokan. Yang kedua adalah klasifikasi tanaman cipukan. Kingdom itu masuk pada pantai, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordo Solanales, famili Solanesiae, marga Physalis, spesies Physalis angulata. Berikutnya adalah yang ketiga, morfologi atau uraian tanaman cipukan atau bahasa latinnya Physalis angulata. Cipukan adalah tumbuhan herba tahunan ya teman-teman, dengan tinggi sekitar 0,1 sampai 1 meter. Batang pokoknya tidak jelas ya teman-teman, percabangannya menggarpu, bersegi tajam, berusuk, berongga, bagian yang hijau berambut pendek atau bulu-bulu halus. Sedangkan daunnya masuk pada daun tunggal bertangkai, bagian bawah tersebar
di atas berpasangan. Helaian berbentuk bulat telur, bulat memanjang, lanset dengan ujung runcing. Ujung tidak sama ya, ada yang runcing tumpul, ada yang membulat meruncing, bertepi rata atau bergelombang bergerigi ya teman-teman ya. Jenis bunga ciplukan masuk pada bunga tunggal di ujung atau di ketiak daun, simetris banyak ya, tangkai bunga tegak dengan ujung yang mengangguk langsing. Sedangkan mahkotanya berbentuk lonceng lebar, tinggi sekitar 6-10 mm, berwarna kuning terang dengan noda-noda coklat atau kuning coklat. Di bawah tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek yang berbentuk V ya. Tangkai benang sarinya kuning pucat, kepala sari seluruhnya berwarna biru muda. Sedangkan putiknya gundul ya, kepala putik berbentuk tombol, bunder ya. Bakal buah terdapat 2 daun buah ya, banyak bakal biji-biji. Buah ciplukan berbentuk telur, panjangnya sampai sekitar 14 mm. Warnanya hijau sampai kuning jika sudah masak. Terdapat urat-urat lembayung yang memiliki kelopak buah. Jadi dikurung sama kelopak ya buahnya itu ya. Yang keempat adalah habitat atau penyebaran dan budidaya ciplukan. Ciplukan adalah tanaman asli Amerika yang kini telah tersebar luas di daerah tropis di dunia. Di Jawa tumbuh secara liar di kebun-kebun ya, di tegalan, tepi jalan, semak-semak, hutan ringan atau tepi hutan. Ciplukan bisa tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 1 sampai 1550 mdpl. Sedangkan yang kelima adalah penggunaan ciplukan di masyarakat. Akar tumbuhan ciplukan pada umumnya digunakan sebagai obat cacing dan penurun demam. Daunnya digunakan untuk penyembuhan patah tulang, busung air, bisul, borok, kurap, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah itu ya. Bisa juga untuk meringankan penyakit gula. Buah ciplukan itu sering dimakan ya untuk mengobati epilepsi, tidak dapat kencing atau kencing tersumbat ya, dan penyakit kuning pada bayi. Yang keenam adalah kandungan senyawa pada ciplukan. Senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam ciplukan antara lain saponin, flavonoid, polifenol, dan visalin. Komposisi di beberapa bagian tanaman ciplukan adalah contohnya herba, visalin G, visalin D, visalin F, vitangulatin A. Pada bagian-bagian seperti biji, akar, daun, tunas, untuk ciplukan ini mengandung banyak senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Yang ketujuh adalah perkembangan penelitian mengenai ciplukan. Sejak dahulu bahwa ciplukan sebenarnya telah diteliti oleh para ahli dari berbagai negara. Penelitian tersebut biasanya difokuskan pada aktivitas yang dimiliki oleh ciplukan. Dari penelitian yang telah dilakukan baik secara in vitro maupun in vivo, didapatkan informasi bahwa ciplukan memiliki aktivitas sebagai antihiperglikemi, antibakteri, antivirus, imunostimulan, dan imunosupresan. Kemudian antiinflamasi, antioksidan, dan sitotoksik. Pada tahun 1998, Badawi telah melakukan penelitian terhadap ciplukan secara in vivo. Dari penelitian tersebut didapatkan informasi bahwa ekstrak daun ciplukan dengan dosis tertentu dapat mempengaruhi sel beta insulin pankreas. Hal ini menunjukkan ada aktivitas antihiperglikemi dari ciplukan tersebut.
Pada tahun 2000, Januario dan kawan-kawan telah menguji aktivitas antimikroba ekstrak murni herba Physalis angulata yang terdiri dari Physalin B, D, dan F menunjukkan kadar hambat minum dalam menghambat Mycobacterium tuberculosis yang diduga Physalin D berperan penting pada aktivitas antimikroba. Oke teman-teman semuanya, demikianlah mengenali klasifikasi dan morfologi tanaman ciprukan yang masih belum banyak diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa teman-teman sederhanakan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.